8 semester 2 gitu ya. Nah, statistika ini banyak sekali kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kalau kalian pernah melihat berita tentang pemilihan presiden, kok bisa ya dalam waktu 1 jam bisa diprediksi pemenangnya siapa? Nah, itu namanya quick count. Quick count itu adalah salah satu manfaat dari statistika ini. Cuma kakak nggak bahas itu dulu, nanti kalian pusing. Di sini untuk video kali ini kita akan membahas tentang mean, modus, dan median. Sebenarnya mungkin dulu waktu SD kalian sudah pernah belajar, tapi mungkin beberapa ada juga yang sudah lupa, gitu ya. Nah, yang pertama ada mean atau rata-rata. Di sini untuk di SMP, mean atau rata-rata ini disimbolkan dengan X, ada tandanya di atas, ada garis di atasnya, seperti ini ya. Ini bacanya X bar. Nah, untuk rata-rata bagaimana cara mencarinya? Nah, kalau datanya data tunggal, untuk mencari rata-rata caranya tinggal jumlahkan semua nilai dibagi dengan banyak nilai. Ada berapa? Itu ya. Nah, lanjut ke modus. Wah, siapa ini yang sering banget modus? Modus itu apa? Modus itu adalah nilai yang sering muncul atau frekuensinya tertinggi. Kemudian ada median atau nilai tengah. Nilai tengah ini bisa kalian peroleh ketika datanya sudah urut. Jadi langkah pertama, datanya harus kalian urutkan terlebih dahulu. Kalau datanya banyak gimana? Masa harus mengurutkan, menghabiskan waktu dong. Di sini ada cara untuk mencari letak median ketika datanya banyak ya. Nah, untuk yang pertama, rumusnya adalah X n plus 1 per 2 jika datanya ganjil. Maksudnya apa? Kalau datanya ganjil, pasti mediannya terletak di satu nilai. Misal ada 5 data, berarti mediannya adalah data urutan ke-3, jadi pas satu nilai. Tapi ketika datanya genap, berarti mediannya terletak di antara 2 data. Di sini rumusnya adalah X n per 2 plus X n per 2 plus 1 per 2. Artinya apa? Misal ada 10 data, mediannya berarti data urutan ke-5 dan 6. Kalian harus menjumlahkan data ke urutan ke-5 berapa, urutan ke-6 berapa, kemudian per 2. Gitu ya. Kelihatannya susah tapi mudah sebenarnya. Nah, di sini kakak punya contoh agar kalian lebih paham. Ada 2 contoh ya. Ini masih tentang membahas data tunggal. Data tunggal itu bisa berupa angka urut seperti ini. Jadi datanya cuma 5, 6, 6, 4, 8 kayak gini ya. Atau bisa juga berupa tabel. Nah, untuk contoh pertama, ini biasanya yang sering muncul di SD. Tentukan mean, median, modus pada data berikut. Ini ya. Nah, berarti gimana caranya? Biar lebih mudah, sebaiknya kita urutkan dulu datanya. Untuk yang paling kecil, kita lihat di sini angka yang paling kecil adalah 4. Tulis dulu. Kemudian 5. 5-nya ada berapa ini? 1, 2. Kemudian setelah 5, 6. 6-nya ada 1, 2, 3. Setelah 6, 7. 7-nya cuma ada 1. 8-nya ada 1. 9 juga ada 1 dan 10. Kita cek dulu apakah semuanya sudah cocok atau belum ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ternyata sudah cocok ya, nggak ada yang kelewatan. Yang pertama kita harus mencari mean atau rata-rata. Wah, kalian pasti gampang itu kak. Untuk mencari mean tinggal dijumlahkan datanya. Berarti ini kita jumlahkan semua. 4 tambah langsung aja ya. 5 tambah 5 10. 6 ada 3 berarti 18. 7 sama 8 15. 9 sama 10 19 per.
Ada berapa banyak ini datanya? Ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sekarang tinggal kita jumlahkan. 4 tambah 10, 14. 18 tambah 15 berapa yuk? 33. Kemudian yang terakhir ada 19. 4 tambah 3, 7. 7 tambah 9, 16. Kemudian 1 tambah 1, 2, 3, 6 ya. 66 ternyata jumlahnya. Nah, 66 per 10 ya gampang banget nih, 6,6. Untuk mean atau rata-ratanya sudah ketemu. Lanjut ke median. Mediannya adalah nilai tengah ya. Ingat, median nilai tengah datanya sudah kita urutkan. Nah, berarti sekarang gimana tengah-tengahnya yang mana? Kalau dulu pas SD kan tinggal kalian coret-coret gini ya. Kalau datanya sedikit nggak masalah. Nah, tengah-tengahnya ternyata ada di antara dua angka. Berarti 6 plus 6 per 2. 12 per 2 yaitu 6. Untuk mediannya sudah ketemu. Lanjut ke modus. Modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. Di sini angka yang paling sering muncul yang mana ya? Wah, sudah kelihatan nih. Yang paling sering muncul adalah angka 6. Muncul sebanyak 3 kali. Nah, untuk contoh pertama masih sangat mudah. Kalian semuanya pasti sudah bisa. Lanjut ke contoh kedua. Contoh kedua ini datanya dalam bentuk tabel. Di sini ada nilai dan frekuensi. Kalian tahu nggak maksudnya frekuensi itu apa? Di sini kan ada nilai 50, frekuensinya 4. Artinya yang dapat nilai 50 ada 4 anak. Kemudian 60, 6. Berarti yang dapat nilai 60 ada 6 anak dan seterusnya. Gitu ya. Nah, pertanyaannya, tentukan yang pertama, kalian disuruh mencari mean rata-rata. Berarti bagaimana caranya? Mean. Untuk mencari mean berarti tinggal kita jumlahkan semua datanya. Berhubung di sini nilai 50 ada 4, berarti harus kalian kalikan. 50 kali 4 ditambah 60 kali 6 ditambah 70 kali 5 dan yang terakhir ditambah 80 kali 5 per jumlah data. Di sini banyak datanya, ada berapa anak? Jumlahkan frekuensinya. 4 tambah 6, 10. 5 tambah 5, 10. 10 tambah 10, 20 ya. Nah, tinggal kita hitung. 50 kali 4, 200. 60 kali 6, 360. 70 kali 5, 350. 80 kali 5, 400. Nah, sekarang tinggal dijumlahkan. 200 tambah 400, 600. Kemudian 360 tambah 350, 710. 1310 ya, per 20. Nah, berarti berapa ini hasilnya? Nolnya bisa kita coret. Tinggal 131 dibagi 2. 13 bagi 2, 6, 12, 11 bagi 2, 5, 10 bagi 2. Nah, ketemu 65,5. Untuk meannya sudah ditemukan. Kemudian kita mencari median. Nah, median adalah nilai tengah. Di sini kalau dalam bentuk tabel, berarti kita pakai rumus yang XX tadi. Di sini datanya ganjil atau genap. Ketika kalian jumlahkan tadi, frekuensinya genap kan, ada 20. Berarti pakai rumus yang genap. Ingat rumusnya enggak? Pak, tuliskan dulu ya, biar kalian ingat. Xn per 2 ditambah Xn per 2 plus 1 per 2. N-nya berapa?
N-nya adalah 20 total frekuensi. Nah, berarti X sebentar di bawahnya aja. X 20 per 2. 20 dari mana? Dari total frekuensi. 20 bagi 2 adalah 10. Kemudian yang ini N per 2 plus 1. N per 2 nya kan 20 bagi 2 10 tambah 1 berarti 11 per 2. Nah, setelah ketemu seperti ini, kalian lihat di tabelnya data urutan ke-10 itu yang mana? Nah, biasanya di sini kakak tambahi frekuensi kumulatif FK. Untuk yang pertama 4, yang kedua 4 tambah 6 10, yang ketiga 4 tambah 6 tambah 5 15. Ini ditambahkan semua 4 tambah 6 tambah 5 tambah 5 20. Loh, kenapa kok harus ada frekuensi kumulatif? Biar lebih mudah. Untuk yang pertama 4 ini artinya apa? Urutan ke-1 sampai 4 adalah angka 50. Kemudian 10 artinya apa? Urutan ke setelah 4 berapa yo? 5 kan? Urutan ke-5 sampai 10 adalah 60. Ini artinya apa? Urutan ke setelah 10 11 ya. Urutan ke-11 sampai 15 adalah angka 70. Kemudian yang terakhir urutan ke-16 sampai 20 adalah 80. Nah, setelah itu berarti kalian lihat urutan ke-10 di mana? Urutan ke-10 berarti di sini, yaitu angka 60. Plus urutan ke-11 di mana? Kalian di sini. Urutan ke-11. Oh, berarti di sini. Ini kan 11 sampai 15. Berarti angkanya 70 per 2. Nah, tinggal kita hitung. 60 tambah 70 adalah 130 bagi 2. Langsung kakak jawab ya. 65. Nah, untuk mediannya sudah ketemu. Loh kak, kalau misalnya aku bingung nggak pakai rumus ini, tak urutkan gimana? Ya nggak apa-apa, terserah kalian. Tapi menghabiskan banyak waktu, gitu ya. Nah, lanjut ke soal yang C, modus. Modus itu apa? Yang paling banyak frekuensinya, yang paling sering muncul. Lihat di sini. Frekuensi terbanyak yang mana? 6 ini kan? Berarti nilai modusnya adalah 60. Karena 60 muncul sebanyak 6 kali. Kakak tulis di samping sini ya. Berarti untuk C modusnya adalah 60. Nah, ini masih contoh data tunggal. Video berikutnya akan membahas tentang mean, median, dan modus untuk data berkelompok. Nantikan terus ya.